Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Guru Tingkat Dewa, Bab 116120. Kepala sekolah Zhang memandang Jia Siwen dengan wajah muram dan berkata, "Guru Jia, apakah Anda pernah ke kafetaria di pagi hari?" Jia Siwen mengangguk dengan tenang dan berkata, "Ya, ada apa? Ada apa? Apakah kamu lupa semua yang kamu lakukan sendiri?" Kepala sekolah Zhang menatap Jia Siwen, menggertakkan giginya dan berkata, "Tanpa diduga, kamu adalah orang seperti itu. Apa yang salah dengan saya?" Jia Siwen bahkan lebih bingung. Dia bertanya dengan penuh tanya, "Kepala sekolah, ada apa? Anda bisa menjelaskannya kepada saya dengan jelas." Penjelasan. Minta seseorang dari Biro Keamanan untuk menjelaskannya. Kepala sekolah Zhang berkata dengan tidak sabar dengan lambaian tangannya, "Ikutlah denganku." Karena itu, dia berjalan lurus ke depan, mengabaikan Jia Siwen sama sekali. Meski Jia Siwen sangat bingung, dia tetap mengikuti kepala sekolah dan berjalan maju. Segera, Jia Siwen mengikuti kepala sekolah dan datang ke depan semua orang di Biro Keamanan. "Itu kamu." Suara penuh kejutan terdengar, Jia Siwen mendongak, dan pembicaranya adalah Su Yueming. Su Yueming mengerutkan kening dan menatap Jia Siwen dengan erat. Otot-otot di tubuhnya siap melakukannya kapan saja. "Meskipun saya belum pernah melihat kekuatan Jia Siwen secara langsung terakhir kali, Su Yueming percaya bahwa efektivitas tempur Jia Siwen tidak akan pernah lebih lemah dari miliknya. Jika Jia Siwen benar-benar akan membuat masalah, hanya dia yang bisa menahannya." Melihat mata Su Yueming seperti musuh besar, Jia Siwen bertanya dengan tatapan ragu, "Apa yang terjadi?" "Temukan aku. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, saya harap Anda bisa menjawab dengan jujur." Su Yueming menatap Jia Siwen dan berkata, "Tidak masalah, tanyakan saja." Jia Siwen mengangguk dan berkata dengan sangat tenang, "Orang dalam pengawasan ini adalah kamu, kan?" Kata Su Yueming, menunjuk ke layar pengawasan. Jia Siwen melihat ke arah jari Su Yueming. Ada layar pemantauan, dan dialah yang ditampilkan di monitor. Dalam gambar, Jia Siwen sedang berjalan melewati kantin dan menuju sebuah ruangan, dan tidak ada yang tersisa. Setelah beberapa menit, Jia Siwen keluar dari ruangan dan kemudian meninggalkan kantin. Ketika Jia Siwen melihat pengawasan itu, dia langsung mengerti, dan bertanya, "Apakah kamu tidak memperlakukan saya sebagai tersangka?" Kamu peracunnya, cepat dan rekrut. Bersikaplah lunak dalam pengakuan, tegas dalam perlawanan." Seorang pria di sebelah Su Yueming berseragam, dengan kepala persegi, menatap Jia Siwen dan berteriak. Awalnya, Jia Siwen berencana untuk menjelaskannya, namun perkataan pria ini hampir menganggapnya sebagai penjahat, yang membuat Jia Siwen sangat tidak nyaman. "Siapa yang meracuni? Saya tidak meracuninya. Saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Anda baru saja mengatakan bahwa saya meracuninya. Apakah Anda punya bukti? Jika tidak ada bukti untuk berbicara omong kosong, saya bisa langsung menuntut Anda untuk pencemaran nama baik." Jia Siwen menatap pria itu dan berkata dengan dingin, Siapa lagi penjahatnya selain kamu?" Pria itu mencibir, "Pagi ini, kamu satu-satunya yang memasuki ruangan. Tidak ada pintu masuk lain ke ruangan ini kecuali pintu masuk utama. Menurutmu siapa lagi?" Jia Siwen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Tapi saya tidak meracuninya. Saya pergi ke sana hanya karena saya menjawab panggilan telepon." "Menjawab teleponnya? Menurutku kamu adalah lelucon besar." Pria itu mencibir, "Saya dapat 100% yakin bahwa Andalah yang meracuni makanan tersebut. Kami akan segera membawa Anda kembali untuk penyelidikan." "Guru Jia, kamu pergi." Presiden Zhang di samping melihat bahwa Jia Siwen masih ingin berdebat, dia buru-buru menghentikan Jia Siwen dan berkata, "Semakin jelas, Anda pertama pergi ke penyelidikan, semakin Anda tidak menerima penyelidikan, saya khawatir mereka aku tidak akan mempercayaimu lagi." Melihat kepala sekolah mengatakan demikian, Jia Siwen mengangguk dan berkata, "Oke, tapi saya akan berbicara buruk. Jika saya bukan tersangka kriminal, saya perlu Biro Keamanan Anda memberi saya jawaban." "Tenang, selama kamu bukan penjahat,
aku pribadi akan memberimu penjelasan, kata Zhu Yueming dengan suara yang dalam. Ayo pergi. Pria kuat itu mencibir dan berjalan ke depan dan mengeluarkan borgol dan memborgol pergelangan tangan Jia Siwen. Jia Siwen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Hal-hal ini tidak berpengaruh padanya, tetapi mereka tetap suka menggunakannya. Tangannya diborgol, kemudian dua petugas keamanan mengawal Jia Siwen ke tempat parkir mobil. Jalan melalui kafetaria hanya berjarak 100 meter. Sepanjang jalan, Anda sering melihat siswa yang keracunan dibawa ke ambulans. Ambulans Rumah Sakit Rakyat Pertama Nancheng tidak cukup, jadi saya hanya dapat menemukan ambulans dari tempat lain untuk membantu. Dokter, dokter, ayo. Pada saat ini, teriakan keras terdengar, yang segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Semua orang menoleh dan melihat ke arah dari mana jeritan itu datang. Mereka melihat Wang Qiaoan menggendong seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu mulutnya berbusa, matanya terpejam, wajahnya menjadi pucat dan dia tampak hampir sekarat. Bocah itu adalah alkimia. Mendengar panggilan minta tolong, beberapa dokter berlari dan mengambil instrumen untuk diperiksa dengan cermat. Tidak, detak jantungnya terlalu lemah. Salah satu dokter mengubah wajahnya dan berkata, saya khawatir racun menyerang jantungnya. Jika ini terus berlanjut, dia... Meski kata-kata dokter belum selesai, artinya sangat jelas. Dokter, tolong bantu dia. Dia masih anak-anak. Dia akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dan akan masuk universitas. Dia tidak bisa mati. Wang Qiaoan berkata sambil berlutut, menangis. Orang-orang di sekitar tersentuh olehnya, dan para siswa perempuan dan guru perempuan menangis. Bantu dia. Dokter. Bantu senior, dokter. Saya mohon. Kalian semua adalah dokter dari rumah sakit besar di Nancheng, kalian yang terbaik, tolong bantu dia. Titik. Tak terhitung orang berteriak. Hei, kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Salah satu dokter menghela nafas dan berkata, adrenalin siap disuntikkan. Defibrilator sedang diisi dan siap digunakan. Dokter mengertakkan gigi dan berkata. Saat dia berkata, dokter melipat tangannya, mengatupkan giginya, dan menekan dada alchemy dengan kuat, sementara dokter di sampingnya juga mulai menyuntikkan adrenalin. Muntah. Hal ini menyebabkan alkemis Jade memuntahkan banyak kotoran, mengeluarkan bau yang kuat, tetapi saat kotoran itu keluar, wajahnya terlihat lebih baik. Ketika orang lain melihat ini, mata mereka penuh kejutan. Dengan cara ini, Fang Xiyu pasti akan diselamatkan. Ketika para dokter melihat ini, mata mereka penuh dengan kejutan, dan ada harapan ketika sesuatu keluar. Pastikan untuk mendapatkannya kembali, kata dokter dengan gigi terkatup. Saat dia berkata, dokter melipat tangannya dan tiba-tiba menekan dada Fang Xiyu lagi. Namun, penekanan kali ini tidak berpengaruh apa-apa, melainkan membuat wajah Fang Xiyu menjadi abu-abu lagi. Apa yang sedang terjadi? Dokter bergumam, mengerutkan kening, mengapa berubah kembali? Keringat Douda mengucur dari dahinya, dan dia sangat gugup sekarang. Melihat ini, Jia Siwen di kejauhan tiba-tiba mengubah wajahnya dan bergumam, tidak. Jika kamu terus menekan dengan cara ini, itu akan menyebabkan racun menyebar lebih cepat dan langsung menyerang jantung. Saat itu, tidak ada yang benar-benar dapat menyelamatkannya. Jangan berpura-pura menjadi ahli di sini. Yang lain adalah dokter sungguhan. Bagaimana denganmu? Seorang guru, bukan penjahat, yang ingin belajar dari orang lain untuk menyelamatkan orang. Konyol. Pria kuat itu mencibir. Jia Siwen mengerutkan kening. Dia tidak tahu kapan dia memprovokasi pria berotot ini, tapi dia terus membidiknya. Lepaskan aku dan aku akan menyelamatkan orang. Setelah menyelamatkan orang, aku pasti akan kembali bersamamu, kata Jia Siwen sambil melihat orang-orang di biro keamanan. Tidak. Pria berotot itu menolak, kamu sekarang adalah identitas tersangka kriminal. Jika kamu membiarkan kamu melarikan diri, lebih banyak orang akan menjadi korban. Kami sama sekali tidak membiarkan ini terjadi. Yang lain mengangguk untuk menunjukkan bahwa pria kuat itu benar. Jia Siwen menyipitkan matanya sedikit, dan ada cahaya dingin di matanya. Jika mereka tidak boleh melepaskan diri,
maka mereka hanya bisa menerobos borgol secara paksa, toh borgol itu tidak bisa menjebaknya sama sekali. Tetapi dengan melakukan itu, tidak diragukan lagi itu bertentangan dengan Biro Keamanan Nancheng. Bisa. Tepat ketika Jia Siwen ingin mematahkan borgol, suara dingin terdengar, dan semua orang menoleh ke belakang dan melihat sekilas Su Yueming. Sepasang mata Phoenix Su Yueming yang bangga menatap Jia Siwen dengan tenang, matanya penuh kedamaian. Kapten, dia adalah tersangka kriminal. Jika kita membiarkannya kabur tanpa izin, apa yang harus kita lakukan jika kepala menyalahkannya? Pria kuat itu cemas dan berkata dengan tergesa-gesa. Aku akan bertanggung jawab. Jika dia melarikan diri, tanggung jawab ada padaku dan tidak ada hubungannya denganmu. Su Yueming berkata dengan ringan. Ekspresi pria berotot itu berubah, dan dia buru-buru berkata, Yueming, kamu sudah menderita kerugian karena kejadian ini. Apakah kamu masih mau menderita kerugian lagi karena hal semacam ini? Mata Phoenix Su Yueming seperti ratu yang bangga. Dia perlahan menoleh untuk melihat pria kuat itu dan berkata dengan dingin, Wakil Kapten He Dong, tolong panggil saya dengan nama atau Kapten ketika Anda berada di luar, terima kasih. He Dong secara sadar gagal berbicara, mengangguk cepat dan berkata, ya, Kapten. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Su Yueming berkata dengan ringan, saya percaya dia tidak akan mengecewakan saya. Saya tidak suka orang mempertanyakan keputusan saya. Saya tidak ingin punya waktu lagi. He Dong mengepalkan tinjunya, wajahnya muram, dan dia mencakar Jia Siwen dengan keras sebelum dia berkata dengan enggan, ya, Kapten. Su Yueming melambaikan tangannya, dan orang di sebelahnya segera maju dan membuka borgol untuknya. Jia Siwen menggerakkan pergelangan tangannya dan berterima kasih kepada Su Yueming, terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Selama kamu benar-benar bisa menyembuhkan anak itu, maka semua ini sepadan. Su Yueming tersenyum dan berkata, harapanku ada padamu, jangan kecewakan aku. Tidak, Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Setelah berbicara, Jia Siwen bergegas ke arah Fang Xiyu dalam sekejap. Dokter masih melakukan kompresi dada pada Alchemy, tapi kemudian tidak ada efeknya. Menjatuhkan. Tiba-tiba, alat itu membunyikan alarm, dan dokter lain melihat alat itu satu demi satu, hanya untuk melihat alat itu menunjukkan bahwa antarmuka detak jantung telah menjadi garis lurus. Ini sudah berakhir. Pikiran ini keluar dari hati semua orang pada saat bersamaan. Dokter duduk dengan lembut di tanah, matanya dipenuhi keputusasaan, wajahnya juga pucat, tapi ini bukan keracunan, tapi dia kewalahan. Kompresi dada menghabiskan banyak kekuatan fisiknya, dan sekarang dia tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan satu jari pun. Alkimia. Wang Qiaoan berteriak putus asa pada tubuh dingin Fang Xiyu, air mata memenuhi matanya, dan dia berlutut di tanah dengan putus asa, menangis begitu banyak sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara. Tunggu. Ceritan menggelegar terdengar di telinga semua orang. Mereka mengangkat kepala dan melihat bahwa Jia Siwen sudah berdiri di samping Fang Xiyu. Dia mengulurkan tangannya di sakunya dan menyekanya, dan sekantong jarum perak muncul di tangannya. Melihat giok alkemis pucat, Jia Siwen mengertakkan gigi dan bergumam, sepertinya itu harus digunakan. Dia merobek jarum perak, jari-jarinya dengan cepat mencubit jarum perak seperti tanaman merambat yang fleksibel, jarum perak memancarkan udara dingin. Pergi. Jarum perak menekan racun. Jia Siwen meraung dan mengangkat telapak tangannya. Jarum perak melesat keluar, dan langsung jatuh ke tubuh Fang Xiyu, dan langsung terjun ke dirinya. Para dokter, siswa, dan guru di sebelahnya semuanya tercengang. Selain itu, teknik pengendalian jarum ini sendiri tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Bisakah dia melakukannya? Siapa orang ini? Bukan dokter yang berani menusuk orang dengan jarum perak. Bagaimana jika seseorang dihukum mati? Kenapa? Dia sangat tampan dengan tipuan tadi. Dengan lambaian telapak tangannya, begitu banyak jarum perak terbang keluar dan menempel pada orang itu. Ini sangat tampan. Hei, apa gunanya menjadi tampan? Itu hanya tipuan jika tidak bisa menyembuhkan orang, tidak ada gunanya sama sekali. Titik 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 titik. Para dokter, siswa, dan guru di sekitarnya mulai berdiskusi,
mereka memperhatikan gerakan Jia Siwen dengan saksama karena takut kehilangan detail apapun. Jia Siwen melirik jarum perak di tubuh Fang Xiyu dan memastikan bahwa setiap jarum perak telah memasuki titik akupuntur, lalu dia mengambil jarum perak terakhir. Jarum benar-benar beracun. Jia Siwen menggeram pelan, dan jarum perak di tangannya tiba-tiba menusuk dada alchemy. Tertawa. Jarum perak menembus dada Fang Xiyu, dan energi spiritual yang melonjak mengalir langsung ke tubuhnya, melindungi jantung Fang Xiyu dengan postur brutal, dan terus-menerus mengeluarkan racun keluar. Engah. Alkemis Jade tiba-tiba memuntahkan seteguk darah hitam, dan detak jantung yang berubah menjadi garis lurus tiba-tiba mulai berdetak lagi secara ajaib. Bagaimana ini mungkin? Para dokter melihat pemandangan ini, dan mereka semua takut dengan kacamata mereka. Racun bisa dipaksa keluar hanya dengan mengandalkan jarum perak. Betapa mengerikannya itu. Keterampilan medis. Sejauh yang mereka tahu, bahkan dekan rumah sakit pengobatan tradisional Cina, seorang dokter tua dengan pengalaman puluhan tahun dalam praktik kedokteran tidak dapat melakukan langkah ini. Bahkan di dunia ini, sangat sedikit yang bisa melakukan langkah ini. Jia Siwen menatap jarum perak di tangannya dengan saksama, dan dia terus menuangkan energi spiritual ke dalam jarum perak itu. Dengan infus energi spiritual, jarum perak itu bergoyang, dan sepertinya akan patah kapan saja. Kualitas jarum perak ini terlalu buruk. Jia Siwen mengertakkan gigi dan bergumam. 8 jarum hantu dan hantu membutuhkan banyak energi spiritual untuk membimbing, yang memiliki persyaratan tinggi untuk kualitas jarum perak. Jika kualitas jarum perak tidak bagus, setelah menyuntikkan energi spiritual dalam jumlah besar, jarum perak akan langsung patah. Jia Siwen menyipitkan matanya sedikit, dia mempercepat efisiensi input energi spiritual, dan dengan cepat membersihkan racun di tubuh giok alkemis, dan segera semua racun dipaksa ke posisi tenggorokan giok alkemis, dan dia bisa muntah dengan sedikit upaya. Jia Siwen tidak berani membiarkan racunnya dirawat di tubuh giok alkemis. Dia menggertakkan giginya dan berkata, siapa yang membawa tas berisi darah beracun? Mendengar apa yang dikatakan Jia Siwen, He Dong berkata dengan jijik, anak ini benar-benar mengira dia sangat kuat dan dia masih berlumuran darah. Bagaimana kalau berakting di serial TV? Ya, kata Chen Yao, adik laki-laki yang dekat dengan He Dong. Chen Yao tumbuh bersama He Dong, selalu berlarian di belakang pantat He Dong, secara alami mengenakan celana bersamanya. Apakah Anda bisa melakukannya terlebih dahulu, melihat apakah kondisi Anda membaik adalah kuncinya? Su Yueming berkata dengan ringan, jika kondisinya tidak membaik, itu berarti semua yang dia lakukan sia-sia, tetapi jika kondisinya membaik, maka itu membuktikan bahwa dia bisa melakukannya. Aku khawatir dia akan memperburuk kondisi pasien. He Dong berkata dengan mendengus dingin. Dokter di samping mendengar apa yang dikatakan Jia Siwen dan berlari ke arah Jia Siwen dengan membawa kantong kotoran medis. Jia Siwen segera berkata, menghadap mulutnya, jangan buang waktu. Racun terlalu lama berada di mulutnya dan itu akan merusak tenggorokannya. Dokter tertegun sejenak. Dia adalah seorang dokter yang merawat, dan dia akan dipanggil oleh pria tak dikenal. Tapi sekarang bukan waktunya untuk peduli. Dia meletakkan tas itu di depan mulut Fang Xiyu, siap untuk menangkapnya. Melihat ini, Jia Siwen tidak ragu lagi, aura tiba-tiba mendesak, dan memaksa sedikit darah beracun keluar dari tenggorokan Fang Xiyu. Engah. Alkemis Jade mengambil seteguk darah beracun hitam, dan ada bau busuk di darah beracun itu, yang membuat orang merasa pusing hanya dengan menciumnya. Untungnya, dokternya juga sudah berpengalaman dalam menangani. Dia menyedot sakunya dan menyegel darah beracun di dalamnya. Melihat wajah Fang Xiyu berangsur-angsur menjadi kemerahan, Jia Siwen menghela nafas lega. Dia mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan jarum perak. Jarum perak yang dia suntikkan dengan energi spiritual telah retak. Jia Siwen pecah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah dengan sedikit kekuatan. Jia Siwen sedikit terengah-engah, melihat ke dokter di samping dan bertanya, haruskah baik-baik saja? Dokter melirik instrumen tersebut dan menemukan bahwa semua yang ditampilkan pada instrumen itu normal. Oke. Semua datanya normal. Dokter berkata dengan mata terbelalak dan wajah yang luar biasa, ini. Luar biasa.
Tidak hanya sang dokter, orang-orang di sekitarnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Ini luar biasa. Jelas aku baru saja sekarat, tapi sekarang aku benar-benar pulih. Dan itu bukan masalah besar. Guru Jia benar-benar luar biasa. Saya bisa fisika, saya bisa berolahraga, saya bisa menangkap pencuri, dan bahkan menyelamatkan orang. Guru Jia sangat tampan. Aku harus mengejar Guru Jia. Mendengar sorakan dari sekelilingnya, Jia Siwen tersenyum. Dia dengan ringan menepuk bahu Fang Xiu, berdiri dan berjalan ke arah semua orang di Biro Keamanan. Sekarang aku bisa pergi denganmu. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Ayo pergi. Su Yueming mengangguk dan berkata, kamu hebat, kali ini aku tidak mengecewakan. Haha, terima kasih. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Namun, bola mata He Dong di samping hendak menatap keluar. Dia memandang Jia Siwen dengan ekspresi muram dan berkata, bagaimana jika dia menyelamatkan orang? Kamu mati jika telah membunuh begitu banyak orang. Jia Siwen tersenyum acuh tak acuh. Dia percaya bahwa masalah ini akan diselesaikan dengan baik. Melihat Jia Siwen tidak berbicara, He Dong mengira dia takut. Dia mencibir dan berjalan ke depan dan mengeluarkan borgol untuk dikenakan pada Jia Siwen. Tunggu sebentar, Su Yueming berkata dengan ringan. Apa yang salah? Tanya He Dong. Kamu tidak perlu memakai borgol. Su Yueming berkata dengan ringan, seolah mengatakan hal kecil yang sangat tidak mencolok. Tapi kata-katanya tidak terdengar seperti itu bagi orang lain. He Dong berkata dengan ekspresi kaget, Kapten, selama kamu menjadi tersangka, kamu harus memakai borgol. Ini aturannya. Jika dia ingin merugikan kita saat mengemudi, kita tidak ada hubungannya. Aku bilang tidak perlu dikatakan lagi. Su Yueming berkata dengan ringan, kembalilah ke permainan dan bicarakan itu. Setelah berbicara, Su Yueming berjalan lurus ke depan, sama sekali tidak melihat ke belakang. Meskipun He Dong menjadi pucat karena marah, dia tidak berdaya. Bagaimanapun, Su Yueming adalah kaptennya, dan pejabat senior menghancurkan orang sampai mati. Dia tidak berani menentang perintah Su Yueming. Ayo pergi. He Dong mendorong Jia Siwen dan berkata. Jia Siwen berkata dengan ringan, aku akan pergi sendiri. Jika Anda melakukan sesuatu kepada saya lagi, saya tidak keberatan berbicara dengan kepala Anda. He Dong berkata dengan jijik, hehe, kamu pergi, aku ingin melihat apakah kepala suku akan membantumu atau membantuku. Jika kamu laki-laki, maka kamu harus melakukan sesuatu yang maskulin, jangan hanya mengeluh, itu tidak ada artinya. Jia Siwen melirik He Dong dan berkata dengan lemah, kamu tidak bisa memukulku lagi. Ketika saatnya tiba, kamu bilang aku memukuli petugas Biro Keamanan. Bukankah itu kejahatan? Setelah berbicara, Jia Siwen mengabaikan ekspresi He Dong dan berjalan menuju arah Su Yueming. He Dong Fei akan meledak. Ketika dia berada di Akademi Keamanan, dia adalah seorang master yang bisa mengikuti kelas pelatihan khusus. Dia sangat ahli dalam menangkap dan bertarung. Hanya butuh satu langkah untuk menjatuhkannya. Siapa yang tahu bahwa Jia Siwen benar-benar mengatakan bahwa dia akan memukul dirinya sendiri, bagaimana He Dong bisa menahan ini? Setelah melihat ini, Chen Yao buru-buru meraih He Dong dan berkata, Kakak Dong, tenangkan amarahnya, anak ini menggunakan agitasi. Sebenarnya, dia tidak tahu apa-apa, dia benar-benar ingin memulai denganmu, kecuali kematian atau kematian. Tapi bukankah kamu hanya duduk di lidah seperti ini? Itu yang aku katakan. He Dong mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, anak ini ingin memaksaku menembak. Aku tidak sebodoh itu untuk dibodohi. Aku akan memberitahunya bahwa aku dapat dengan mudah menyiksa sampai mati tanpa harus melakukannya sendiri. Dia, benar, Dongge punya kemampuan hebat. Chen Yao berkata dengan datar. Setelah kamu memasukkannya ke ruang interogasi, kalian lebih pintar, tidakkah kamu mengerti? He Dong berkata dengan dingin, menatap orang-orang di belakangnya. Dimengerti, Saudara Dong. Kata beberapa orang serempak. He Dong mengangguk puas. Dia memandang Jia Siwen yang sedang berjalan di depan, menyipitkan matanya, dan berkata dengan dingin, Nak, tunggu, aku harus memberimu pelajaran. Segera,
Semua orang masuk ke mobil biro keamanan dan melaju menuju biro keamanan. Tidak butuh waktu lama bagi mobil untuk kembali ke biro keamanan. Su Yueming keluar dari mobil terlebih dahulu, diikuti oleh Jia Siwen. Beberapa orang berdiri di sekitar Jia Siwen. Orang yang tidak tahu mungkin mengira Jia Siwen adalah bos dan orang-orang di sekitarnya adalah pengawal. Su Yueming berbalik dan berkata kepada Hedong, "Hedong, kamu akan membawanya ke ruang interogasi terlebih dahulu, dan aku akan datang untuk mendengar proses interogasi nanti." Dia tahu bahwa Hedong memiliki pendapat tentang Jia Siwen. Kalau saja Hedong diinterogasi sendiri, dia mungkin akan mengubah pengakuannya tanpa pandang bulu, dan itu akan merepotkan. Hedong mengangguk dan berkata, "Oke." Su Yueming pergi, wajah Hedong menunjukkan senyum cemberut. Dia mengedipkan mata pada Chen Yao dan beberapa orang di bawah tangannya. Beberapa orang itu mengerti dan pergi dengan cepat. Hedong membawa Jia Siwen ke ruang interogasi No. 1 dan berkata, "Masuklah, tunggu sebentar di dalam, interogasi akan segera dimulai." Jia Siwen mengangguk dan masuk. Memasuki ruang interogasi hampir menjadi hal yang biasa baginya sekarang, dan dia duduk di kursi dengan sangat santai dan menunggu. Tak lama kemudian, dia mendengar langkah kaki di luar pintu, yang terdengar agak terburu-buru. Jia Siwen menyipitkan matanya dan melihat ke pintu, hanya untuk melihat bahwa pintu ruang interogasi terbuka, dan beberapa orang dengan pakaian kasual dan topeng masuk. "Siapa kamu?" tanya Jia Siwen, menatap orang-orang ini. "Hehe, nak, aku menyarankanmu untuk menjauh dari tim kami, kalau tidak itu akan menyakitimu." Pemimpin menatap Jia Siwen dan berkata dengan nada menghina. "Haha, sakiti aku. Aku ingin melihat bagaimana sakitnya aku." Jia Siwen mencibir. Terakhir kali dia dikunci di ruang interogasi, dia tidak mau melakukannya karena dia tidak bisa melepaskan borgolnya, tapi kali ini dia tidak memakai sarung tangan, jauh lebih mudah melakukannya. Nak, karena kamu bersulang dan tidak makan atau minum anggur berkualitas, saudara-saudara itu akan membebani mereka. Beritahu bocah ini bahwa orang yang seharusnya tidak menyinggung orang yang seharusnya tidak menyinggung dalam hidup ini. Jika tidak akan ada bencana. Mencibir. "Bagus Le." Beberapa orang itu dengan bersemangat berjalan menuju Jia Siwen. Jia Siwen melirik beberapa orang dan berkata dengan lemah, "Hatiku sudah lama dipenuhi amarah. Sekarang ada beberapa karung pasir untuk melampiaskan nafasku, lumayan." Saat dia berkata, dia perlahan berdiri, dan tiba-tiba mengepalkan tangan lurus ke arah orang yang paling dekat dengannya. Ledakan. Bagaimana orang itu bisa berpikir bahwa kecepatan tinju Jia Siwen akan sangat cepat? Dia tidak bereaksi sama sekali, dia dipukul dan terbang keluar, membentur dinding di belakang dengan bang. Ekspresi Chen Yao berubah, dia tahu bahwa Jia Siwen pasti telah berlatih beberapa trik, jika tidak mungkin memiliki kecepatan tembakan yang mengerikan. "Semua orang berkumpul, jangan beri dia kesempatan," teriak Chen Yao dengan tajam. Bum bum. Ketika Su Yueming mendengar suara yang datang dari arah ruang interogasi, dia mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa ruang interogasi ini begitu berisik?" Hedong mencibir di dalam hatinya, tetapi dia juga mengerutkan kening di permukaan dan berkata, "Ada apa? Apakah anak itu mencoba membuat masalah dan melarikan diri? Aku sudah melihatnya sejak lama, anak itu pasti tidak baik orang." Su Yueming melirik Hedong dan berkata dengan lemah, "Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Pergi dan lihat dulu." "Oke." Hedong mengangguk, dan keduanya berjalan menuju ruang interogasi bersama. Sebelum membuka pintu, senyum muncul di wajah Hedong. Dia percaya bahwa Chen Yao telah menyelesaikan masalah ini dan pergi. Lagi pula, dia telah meminta Chen Yao untuk melakukan banyak hal serupa sebelumnya, dan dia tidak pernah melewatkan tangannya atau membiarkannya. Orang-orang telah mengetahuinya. Su Yueming mengulurkan tangan dan membuka pintu ruang interogasi. Begitu pintu dibuka, dia melihat pemandangan di ruang interogasi. Saya melihat 5 atau 6 orang berpakaian kasual tergeletak di tanah, semuanya terluka, sementara Jia Siwen duduk diam di kursi, seolah-olah dia adalah orang di luar bisnis. Hedong yang datang dari belakang melihat ini, matanya terbelalak, tentu saja dia mengenali bahwa orang-orang yang tergeletak di tanah ini adalah pengikutnya.
Apa yang telah terjadi? Kata Zhu Yueming dengan cemberut, menatap Jia Siwen. Jia Siwen mengangkat bahu dan berkata, ketika saya baru saja duduk di sini, sekelompok orang ini tiba-tiba masuk dan ingin memukul saya, tetapi mereka tidak tahu mengapa mereka mulai berkelahi. Siapa yang berani lancang? Beraninya datang ke ruang interogasi untuk memukul seseorang. Zhu Yueming melirik He Dong dan berkata dengan dingin, buka topeng mereka untukku, aku ingin melihat. He Dongsheng tersenyum dan berkata, Kapten, saya rasa ini tidak perlu. Pasti kelinci kecil di bawah saya yang malas saat istirahat, jadi biarkan orang luar masuk, saya harus kembali dan mengajari mereka dengan baik. Wakil Kapten He Dong, saya pikir Anda harus tahu siapa mereka. Jia Siwen berkata sambil tersenyum, sepertinya barusan aku mendengar mereka menyebut namamu. Tidak dibutuhkan. He Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sama sekali tidak mengenal mereka, tidak ada yang baik untuk dilihat. Seret saja orang-orang ini keluar. Oh, kamu belum pernah melihat mereka, bagaimana kamu tahu kamu tidak tahu? Bagaimana jika musuhmu tidak lebih baik? Jia Siwen bercanda sambil tersenyum. He Dong sangat marah sehingga dia ingin menamparkan Jia Siwen sampai mati sekarang. Tapi dia harus memasang senyum yang kuat dan berkata, hehe, jangan lihat itu. Jangan lihat itu, tidak ada yang baik untuk dilihat, tidak peduli siapa itu tidak ada hubungannya denganku, mungkin itu memfitnah saya. Karena itu memfitnahmu, tidakkah kamu ingin mengklarifikasi? Jia Siwen berkata dengan kagum, tidak peduli apa, kita harus mengembalikan orang ke kepolosan. He Dong mengutuk dalam hatinya, bajingan ini. Apakah Anda dari Biro Keamanan atau saya dari Biro Keamanan? Bukankah ini sengaja membuatku malu? Lihat, Wakil Kapten He Dong, lepas topeng di wajah mereka. Zhu Yueming di samping berkata dengan ringan, saya sedikit penasaran tentang siapa orang-orang ini. Anda dapat dengan mudah masuk di bawah pengawasan Anda. Ruang interogasi, menurut saya identitas mereka tidak sesederhana itu, bukan? Senyum di wajah He Dong membeku. Jika Jia Siwen memintanya untuk mengabaikannya, dia tidak berani mengabaikan permintaan Zhu Yueming. Lagi pula, Zhu Yueming adalah kaptennya. Kalau begitu baiklah. He Dong berjalan perlahan menuju beberapa orang yang tergeletak di tanah, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk melepaskan topeng dari beberapa orang itu dengan hati-hati. Begitu topengnya dibuka, wajah asli beberapa orang langsung terungkap. Setelah melihat ini, Jia Siwen tiba-tiba mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya dan berkata, hei, ini aneh. Bukankah orang-orang ini baru saja bertemu? Hanya beberapa orang yang mengikuti, bagaimana mereka bisa tiba-tiba muncul di sini memakai topeng? Wajah He Dong berwarna hijau dan putih. Dia memandang Zhu Yueming dan menemukan bahwa tatapan Zhu Yueming juga ada di tubuhnya, tetapi tatapan Zhu Yueming penuh dengan kekecewaan dan kemarahan. He Dong, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini, untuk keinginan egoismu sendiri. Biarkan bawahanmu memakai pakaian kasual untuk mengalahkan orang lain. Zhu Yueming tahu penyebab masalahnya tidak peduli betapa bodohnya itu, dia menatap He Dong dengan ekspresi muram, pada sore hari, tulis cek dan serahkan ke mejaku, lebih dari 3.000 kata. Tulis salinan baru untuk saya jika Anda melewatkan satu kata. Mata He Dong penuh dengan kepahitan. Dia tidak menyangka bahwa semua bawahannya akan diselesaikan oleh Jia Siwen sendirian. Ya, aku tahu, tapi kurasa aku juga harus berpartisipasi dalam interogasi orang ini. He Dong memandang Zhu Yueming dan berkata. Zhu Yueming sedikit mengangguk dan berkata, apapun yang Anda lakukan, Anda harus menyerahkan pemeriksaan kepada saya sebelum berangkat kerja pada sore hari, jika tidak, Anda akan dihukum lebih berat. Ya, saya tahu. He Dong sangat gembira dan berkata dengan tergesa-gesa. He Dong membawa Chen Yao dan yang lainnya ke kantor untuk beristirahat, lalu mengambil buku catatan itu dan duduk di samping Zhu Yueming, mencium aroma tubuh Zhu Yueming, dia merasa hatinya akan meleleh. Zhu Yueming sama sekali mengabaikan He Dong. Dia memandang Jia Siwen dan bertanya, nama, umur, pekerjaan, alamat rumah. Jia Siwen melaporkan beritanya kepada Zhu Yueming satu persatu, dan He Dong, yang berada di samping, adalah orang yang mengisi informasi, bekerja keras untuk menulis dan mencatat apa yang dikatakan Jia Siwen di buku catatan.
ceritakan apa yang terjadi pagi ini, kata Zhu Yueming dengan suara yang dalam. Jia Siwen mengangguk, dan memberitahu Zhu Yueming tentang apa yang terjadi di pagi hari, dan juga memberitahu mereka tentang batangan emas yang mabuk. Alis Zhu Yueming mengerutkan kening. Dia juga tahu banyak tentang batang kipas emas mabuk, tetapi dia tidak dapat menahannya saat ini, karena Wang Yuande memiliki hubungan yang sangat erat dengan Biro Keamanan. Belum lagi dia menyembunyikan bukti kejahatannya dengan sangat baik dan ingin menangkapnya. Semuanya sangat sulit. Jadi begitu. Jadi, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kata Zhu Yueming, menatap Jia Siwen dengan mata tajam. Namun, saat menghadapi tatapan Zhu Yueming, mata Jia Siwen masih tenang, tanpa ada sedikit pun penghindaran. Itu tidak ada hubungannya dengan saya, tapi saya pikir itu mungkin terjadi pada saya. Mereka ingin meracuni makanan dan kemudian menyalahkan saya atas kejadian ini. Jia Siwen berkata dengan ringan, tentu saja, ini juga tebakanku. Itu saja, aku tidak tahu secara spesifik, aku khawatir itu hanya bisa diselesaikan setelah menemukan seseorang. Ya, sekarang petunjuknya sudah rusak, aku khawatir menemukan petunjuk bukanlah hal yang mudah. Zhu Yueming berkata tanpa daya. Karena pihak lain diracuni, dan tidak masuk dari pintu depan, kemungkinan besar itu masuk dari tempat lain. Jia Siwen menganalisis. Tidak mungkin, kita telah mengobrak-abrik seluruh gudang dan belum menemukan pintu masuk dan keluar seperti lorong rahasia. Kurasa orang itu tidak masuk, kata Zhu Yueming dengan sungguh-sungguh. Apakah metode lain akan digunakan? Jia Siwen berkata, misalnya, dengan bantuan beberapa alat untuk menyemprotkan racun ke biji-bijian. Itu mungkin, kata Zhu Yueming dengan mata cerah. Tidak mungkin. He Dong berkata dengan tegas, saya telah menyerahkan seluruh gudang, dan saya belum menemukan celah sama sekali. Saya bahkan tidak bisa masuk. Bagaimana saya bisa meracuninya? Mungkin terkadang kita menganggap hal-hal terlalu rumit. Jika kita memikirkan hal-hal sederhana, kita mungkin mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Kamu benar, terkadang kita benar-benar rumit. Mungkin si pembunuh tidak pernah memikirkan hal-hal yang terlalu rumit. Zhu Yueming mengangguk dan berkata, Kapten, bangun. Dia memberimu ekstasi. He Dong buru-buru berkata, kurasa anak ini tidak nyaman. Dia ingin menggunakan ini untuk membuatmu mengalihkan perhatiannya sehingga dia bisa melarikan diri dengan mudah. Jangan membicarakannya lagi. Zhu Yueming memelototi He Dong dan berkata, selanjutnya, kamu hanya perlu bertanggung jawab untuk merekam, dan kamu tidak perlu membicarakan omong kosong lainnya. Ya, Kapten. He Dong ditegur oleh Zhu Yueming, dan dia segera menundukkan kepalanya dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Kapten Zhu, saya pikir Anda harus membawa seseorang ke lumbung untuk menyelidikinya lagi, dan mungkin ada beberapa penemuan yang tidak terduga. Kata Jia Siwen dengan satu tangan mengistirahatkan pipinya, dan tangan lainnya mengetuk sandaran tangan kursi. Jadi begitu, Zhu Yueming mengangguk dan berkata, jika ini benar, maka saya tidak hanya akan meminta maaf kepada Anda, tetapi juga mengajukan hadiah khusus. Hehe, hadiahnya tidak perlu, selama aku bisa menangkap si pembunuh dan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Ayo pergi. Ayo kembali ke tempat kejadian lagi. Zhu Yueming melambai dan berdiri dan berkata, Kapten, biarkan aku pergi juga. He Dong berkata dengan penuh semangat, aku juga bisa membantu. Tidak, kamu akan menambah kekacauan, jadi mari kita urus bawahanmu. Zhu Yueming berkata dengan ringan. Jia Siwen berdiri perlahan, dan ketika dia lewat di depan He Dong, dia meringis dan berkata, hehe, sepertinya strategimu tidak berhasil. Aku harap kamu bisa mengejutkanku lain kali. Jangan khawatir, aku akan. He Dong berkata dengan gigi terkatup. Jia Siwen meninggalkan Zhu Yueming, dan keduanya datang ke tempat parkir bersama. Zhu Yueming mengeluarkan kunci dan berkata, bisakah kamu mengemudi? Jia Siwen menggaruk kepalanya dan berkata, tentu saja aku bisa mengemudi. Kalau begitu serahkan padamu untuk membukanya. Zhu Yueming melemparkan kunci ke Zhu Yueming dan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, aku tidak percaya bahwa kamu meracuni racun itu sejak awal, tetapi video pengawasannya ada. Jika aku tidak membawamu pergi,
Aku khawatir itu akan menimbulkan keributan. Su Yueming dengan terampil membuka pintu kopilot dan duduk. Naik dan bersandar di kursi dengan santai. Jia Siwen tersenyum, Su Yueming benar-benar berhati besar, dia masih menjadi tersangka kriminal, jadi dia meninggalkan mobilnya sendiri. Jangan khawatir tentang dirugikan olehnya juga. Saya pikir begitu, tetapi Jia Siwen menyalakan mobil, mengemudikan mobil, dan melaju dengan cepat menuju ke arah sekolah menengah nomor 1 Nancheng. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.